Suster, Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita merayakan Kamis Putih. Ada yang bertanya, kenapa Romo disebut Kamis Putih? Lah yo gak Kamis hitam gitu. Tentu ada makna sebuah kasih dan pembersihan, di mana kita sungguh-sungguh diajak untuk masuk ke ranah kasih yang lebih mendalam. Kita diundang untuk merenungkan kisah tentang Yesus yang penuh kasih, membersihkan, memutihkan, membasuh kaki murid-muridnya. Tergantung, kalau yang mewakili para murid ada 12, saya nggak tahu apakah semuanya sudah tahu peran masing-masing. Siapa yang jadi Petrus dan siapa yang jadi, ya saya yakin dari para asisten imam kalau ditanya siapa yang jadi Yudas pasti nggak ada yang ngaku. Ya sudahlah, kalau Yudas semua, kalau Petrus semua gitu aja. Nah, di sini Yesus mau mengajarkan sesuatu dari peristiwa membasuh kaki murid-muridnya. Apakah memang para murid tidak bisa membasuh kakinya masing-masing? Tentu bisa. Tetapi ada sesuatu yang akan Yesus lakukan sebagai bentuk keteladanan. Yesus tidak ingin menjadi kutut mencelok neng pandan. Isone mau nuntut tapi gak iso gawe teladan. Yesus justru ingin menjadi pribadi yang pertama contoh keteladanan cinta dan korban bagi para murid-muridnya. Yesus ingin mengajarkan kepada kita, kepada para murid-muridnya tentang kasih yang mengalahkan kebencian, kasih yang mengalahkan balas dendam, kasih yang mengalahkan perencanaan-perencanaan jahat dalam diri manusia terhadap sesamanya. Ada istilah, lebih baik membalas daripada tidak membalas. Itu kalau membalas kebaikan. Kalau kasih permen harus dibalas dengan ngasih gula-gula. Itu istilahnya. Yesus mencuci kaki para rasulnya, termasuk kaki Yudas Iskariot. Maka Bapak Ibu, Bapak asisten imam tidak usah khawatir. Yang mewakili siapapun yang akan diwali tetap akan dibasuh. Yesus membasuh kaki para murid, termasuk kaki Yudas Iskariot. Meskipun Yesus tahu bahwa Yudas akan menjadi salah satu contoh kejahatan yang paling jahat, yakni mengkhianatinya. Itu kalau misalnya Yesus itu saya, wis gak tak cuci kakinya, bener ya san? Yesus ini kakiku, moh. Lu kok gak mau? Moh kok yang harus mengkhianati aku kok. Bisa jadi seperti itu. Yesus tahu persis siapa yang setia, siapa yang mengkhianati, siapa yang akan meninggalkan. Semua mendapatkan jatah yang sama. Tidak diceritakan dalam Injil bahwa Petrus dikasih air yang lebih banyak sementara Yudas Iskariot mau cukup dicepreti. Tidak, semua mendapatkan porsi yang sama. Tapi yang nggak tahu ya nanti tinggal persediaan air yang disiapkan oleh Mes Dinar. Kalau pas terakhir kari koret-koret ya wis lah. Tapi jangan nanti dikatakan, oh sing koret-koret itu berarti bukan, Bapak Ibu. Yang menarik di sini adalah Yesus tahu persis bahwa dirinya nanti mau dikhianati, tapi Yesus tidak membedakan perlakuan terhadap para rasulnya. Semua mendapatkan perlakuan yang sama. Yesus tetap mencintai baik itu Petrus
maupun teman-temannya, termasuk Yudas Iskariot. Peristiwa ini menjadikan bagi kita suatu contoh bahwa meskipun kita mungkin merasa sulit untuk mengasihi orang yang telah menyakiti kita atau mengkhianati kita, sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap membuka hati kita untuk mencintai dan mengalahkan segala kebencian, meskipun barangkali dalam prakteknya agak sedikit berbeda. Karena ya kalau orang yang betul-betul mengkhianati kita, kalau mau kita cintai sama dengan yang lain, meskipun kita mencintainya dengan ungkapan yang sama, bisa ditangkap yang berbeda. Karena dulu ketika orang itu betul merasakan tidak ada masalah apa-apa. Jadi kalau orang sudah membenci saya misalnya, saya pun menyapa dalam bentuk apapun mungkin akan ditafsir yang berbeda. Senyumi, engko ya ngomong, tebar pesona, salah ya. Lalu dikasih sesuatu, hati-hati kuwi pancingan. Nek cilik pancingan, nek gede bandeman. Jadi memang bisa saja serba salah, tetapi setidak-tidaknya masih ada usaha dan niat kita tetap menunjukkan cinta dan perhatian seperti yang telah Yesus lakukan. Yesus tidak hanya mengajarkan, tetapi ia juga memberi contoh dengan mencuci kaki para murid termasuk Yudas. Yesus sebenarnya mau mengajak kita untuk memilih cinta dalam setiap situasi meskipun itu sulit, meskipun tidak mudah. Tapi Tuhan akan melihat hati kita yang penuh perjuangan untuk mengupayakan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, suster, frater, dan anak-anak, hari ini kita juga dipanggil untuk meneladan Yesus dalam pelayanan tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa tendensi apapun. Jadi kalau mau melayani, nggak usahlah bawa syarat. Bawa syarat itu sama dengan entet. Kan ada toh lagu entet sing nandur pari lemu-lemu iki sapa entet apa sing nandur aku ya PNKB ya ngerembo ijo lia. Itu namanya memberi pelayanan, masih punya harapan, punya pamrih. Aku mau kalau aku Ripon entet mau jadi entet? Gemang det, gemang aku mau takon wae kok. Itu yang terjadi. Maka cinta yang Yesus berikan, contoh keteladanan kepada para murid, bukanlah cinta endet, tapi cinta yang sungguh luar biasa. Wis sak karepmu, yang penting aku melayani, mbok paido karepmu, mbok nyek karepmu, mbok komentari karepmu, aku tetap akan menyelesaikan tugas ini sampai akhir. Ini tentu kritik tajam buat kita. Coba bayangkan kalau setiap kali cinta kita cinta entet, anggota DPP mungkin hanya tahan 1 bulan, karena begitu kritik mundur. Asisten imam hanya bertahan mungkin 1 bulan. Asisten imam kok koyok ngono, jenengan cukup jawab, gak apa-apa koyok ngene, sing penting asisten. Nanti juga akan sampai pada gilirannya Romo koyok ngono, yo ngene-ngene ki yo Romo. Jadi itu bisa menguatkan kita. Inilah cinta yang Yesus berikan, harus sampai pada tuntas.
Bayangkan Yesus itu dikritik, entek ngamek kurang golek, nek wis entek belas tuku neh kulaan. Supaya mendapatkan bahan untuk ngeritik. Gak apa-apa Bapak Ibu. Yesus selalu mendapatkan kritikan, namun Yesus tetap menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Jangan pernah bermimpi bahwa pelayanan kita tidak akan mendapatkan kritikan. Jangan pernah. Meskipun dalam setiap periode yang namanya anggota DPP itu tidak pernah ada seksi paido, tapi selalu akan ada. Maka kenapa kok tidak ada seksi paido? Nggak usah dibentuk aja sudah akan muncul. Apalagi kalau sampai, tapi kalau dibentuk mungkin Bapak jadi koordinator seksi paido, ya ora gelem. Ibu bagaimana? Ya ora gelem. Inilah misteri cinta. Dalam perjamuan terakhir, Yesus memilih untuk membasuh kaki para muridnya sebagai tanda pelayanan dan kasihnya kepada para muridnya. Kita diingatkan untuk menghargai pelayanan yang kita terima dari orang lain, terutama dalam keluarga kita sendiri. Ini yang juga tidak mudah. Kebetulan siang tadi saya membuka salah satu aplikasi. Jadi ada cerita, ada anak ini kebetulan kuenya kelong satu, dia punya kue kelong, hilang satu, yang makan ibunya. Lalu tanya, mama tadi ngambil ini, ngambil rotiku? Iya nak. Tukar. Ya sudah saya berikan. Sekarang. Oke. Terus yaudah akhirnya mamanya mau berangkat, dan juga tadi mama pinjam uang saya 500 untuk ini. Ya, kemarin itu juga pinjam 6.000 untuk bayar bis. Oke. Nah, terus semua diungkit-ungkit sama anaknya. Lalu bapaknya memberitahu gini, nak sini. Lalu bapaknya menjelaskan, berapa tetes susu yang sudah kamu minum, berapa rupiah yang sudah kamu pakai untuk sangu dari umur sekian sampai sekian, berapa rupiah yang digunakan untuk merawatmu dan sebagainya. Baru anak ini sadar. Maka kalau kamu mau menuntut mamamu untuk menukar kue, maka coba selesaikan dulu tanggunganmu. Selama kamu sampai besar ini sudah berapa puluh ribu. Akhirnya dia, maaf mama, ini pelajaran baik bagi saya. Ini saya kira sangat menarik juga untuk kita simak. Barangkali dalam keluarga seringkali kita juga menuntut, tapi tidak pernah apa yang bisa aku beri. Maka dari itu, janganlah banyak menuntut, tapi justru bertanyalah apa yang sudah aku berikan kepada keluargaku, kepada orang tuaku, kepada anak-anakku, kepada saudara-saudaraku, apa yang sudah aku berikan. Tentu pemberian tidak harus berupa material, tapi bentuk penghargaan, terima kasih, matur nuwun, itu sebagai bentuk dari juga pemberian atas penghargaan yang sudah diberi, meskipun itu tidak selalu mudah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita lupa untuk berterima kasih atas pelayanan yang kita terima, dan malah lebih sering menuntut untuk dilayani, atau lebih parah lagi, secara tidak sadar menggugat dengan membenarkan diri, seolah-olah yang dilakukan orang lain selalu tidak ada benarnya. Bahkan orang lain selalu melakukan sesuatu, selalu berpikir kurang opo neh kingko, kurang opo neh kingko. Ini bisa terjadi. Seorang istri bisa tidak lagi memasakkan suaminya karena tidak pernah mendapatkan penghargaan. Nek kurang asin, nek rada asin didik kasinen, kurang gurih ora enek rasane, jane iki ngewoke. Maka berjuang itu setengah mati, saya bisa paham. Bisa jadi ya seperti itu, itu kadang-kadang menyulitkan, sampai bingung aku. Tak kasih gula kok jari kelegen, nek ra dikasih gula kok kepahitan, nek ditambahi air kok jarene encer, nek ra ditambahi banyu kok jarene pahit.
pahit, aduh repot wis. Coba bayangkan, kalau ada seorang bapak yang tidak pernah menghargai istrinya seperti itu, maka mbok yo pisan-pisan bojone ki dilem ngono lho. Piye Pak rasane? Waduh, enak banget Bu, dina iki masane jos tenan. Panjenengan memang ngeten ngono lho. Sekali-kali mbok yo begitu, atau setidaknya misalnya tidak terlalu enak, yo aja ngomong gak enak blas, yo ngomong lumayan. Itu bahasa loh tuh, bahasa lumayan. Minimal seorang istri akan berjuang. Iki mau wis dilem lumayan, sesuk tak tambahi ngene coba. Piye Pak? Ya luwih lumayan. Nah, terus tambahin neh. Piye Pak? Ya lumayan luwih sithik. Sampai jangan pernah mengatakan enak banget. Nek enak banget kok ya mandek to kono. Tapi kalau misalnya nggak enak kan bisa ngomong, sebenarnya ini mau saya nilai 90 tapi Bu, ketoke pakune kuale. Bareng tak gantong kayak ngono, geser. Jadi angkone 60 ya ta. Tapi minimal ada komunikasi yang luar biasa. Ojo metutu teh. Piye Pak? Enak Pak? Pahit gak Pak? Asin Pak? Tapi kadang-kadang mungkin juga perlu kadang bercanda, nek kasinan. Piye Pak, masakku Pak? Ki mau lah memasak pone tengah laut toh Bu. Nah, ngono ya ta. Itu artinya berarti kasinan ngono. Aja ngomong, kowe iki pengen rabi neh apa piye to Bu? Wah, parah ngono kuwi. Tapi istilah iki mau lah memasak nang tengah laut toh Bu ngono. Kasinan toh. Heeh. Ya. Ini ungkapan-ungkapan yang barangkali memberikan penghargaan. Jadi ada yang benar juga dalam diri orang lain. Tindakan pelayanan sekecil apapun pasti akan memiliki arti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hari raya Kamis Putih ini kita juga diperkenalkan dengan sakramen imamat, di mana Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk melanjutkan perjamuan Ekaristi sebagai kenangan akan Dia. Tidak ada imam tanpa Ekaristi. Tanpa Ekaristi, tidak ada Ekaristi juga tanpa imam. Maka hari ini hadir dua sakramen langsung yang Yesus dirikan, yakni Ekaristi dan sakramen imamat. Melalui sakramen imamat, Ekaristi menjadi nyata. Ini mengingatkan kita akan pentingnya sakramen-sakramen dalam gereja Katolik, terutama sakramen Ekaristi yang sudah dihayati sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja. Maka marilah kita merenungkan kembali sikap kita dalam menghadapi cinta, pelayanan, dan sakramen-sakramen gereja, serta menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat menjadi teladan kasih dan pelayanan bagi keluarga dan sesama kita, seperti Yesus telah memberikan yang terbaik, pelayanan kasih-Nya kepada para murid, agar semakin para murid memperoleh kehidupan dalam perjalanan waktu sekarang dan yang akan datang. Tuhan memberkati perjuangan kita.